Surya tak menyangka kamar kos mungil itu akan mengubah hidupnya. Awalnya hanya menumpang, namun perhatian dan pesona sang pemilik kos jando cantik berusia 35 tahun bisa menggetarkan hatinya. Hingga tawaran mengejutkan itu datang dan membuat Surya tak bisa tidur. Sebenarnya seperti apa sih tawaran yang diucapkan oleh Bu Rani? Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu di bawah. Komentar kamu bisa jadi penyemangat buat cerita-cerita selanjutnya. Yuk kita mulai saja ceritanya. Surya baru 2 bulan merantau ke Jakarta. Usianya 24 tahun, baru lulus kuliah dengan semangat penuh mencoba peruntungan kerja di ibu kota. Ia menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos sederhana di Belangan Rawamangun. Kos itu milik seorang janda berusia 35 tahun, Bu Rani namanya. Wanita yang tidak hanya dikenal ramah oleh para penghuni, tapi juga mempesona dengan keanggunan yang tak dibuat-buat. Bu Rani punya aura yang menenangkan. Wajahnya bersih, senyumnya selalu terjaga, dan tubuhnya terawat. Para penghuni lain sering berbisik menyebut-nyebut pesonanya dengan nada bercanda. Kalau Bu Rani ngajak nikah, siapa sih yang nolak? Tapi Surya tak pernah ikut-ikutan. Ia menghormatinya sebagai pemilik kos dan diam-diam memang sedikit kagum. Masuk bulan ketiga, keadaan Surya mulai goyah. Proyek freelance-nya tak kunjung dibayar. Sore itu ia duduk lemas di anak tangga depan kamarnya. Di tangannya amplop kosong yang seharusnya berisi uang sewa. Angin sore berembus membawa kekhawatiran yang diam-diam menyesakkan dadanya. Tiba-tiba langkah Bu Rani terdengar dari arah dapur. Ia datang dengan nampan kecil berisi 2 gelas es teh. "Aus nggak? Lagi panas ya sore ini?" ujarnya sambil menyodorkan 1 gelas pada Surya. Surya menerimanya dengan senyum tipis. "Makasih, Bu." Mereka duduk berdampingan di tangga, hening sejenak. Lalu Bu Rani menoleh. Suaranya lembut tapi jelas. "Kamu belum transfer uang kos ya, Surya?" Nada bicaranya tidak kasar, tapi Surya tetap merasa perih. Ia menunduk, jarinya menggulung tutup plastik gelas. "Maaf, Bu, saya lagi serut banget nih. Proyek belum cair dan belum ada kerja tetap juga. Saya janji nggak akan lari, Bu. Begitu ada, saya langsung bayar." Bu Rani diam sebentar lalu tersenyum. "Tenang, saya nggak galak kok. Saya ngerti masa-masa sulit. Saya juga pernah ngerasain." Ia memutar gelasnya perlahan lalu menoleh lagi. "Yang penting kamu jujur. Saya lebih suka cowok yang jujur dan gak banyak drama." "Wah, berarti saya lolos seleksi tahap pertama dong, Bu." Surya mencoba bercanda. Bu Rani tersenyum simpul lalu menatap lurus ke depan. "Kita lihat aja di tahap berikutnya, Mas Surya." Sore itu langit mulai kemerahan. Angin pelan menyingkap helai rambut Bu Rani yang terurai di bahu. Surya duduk diam sesekali mencuri pandang. Hatinya mulai merasa aneh. Campuran syukur, gugup, dan rasa nyaman yang datang terlalu cepat. Entah karena es teh yang manis atau karena senyum wanita di sampingnya, tapi sore itu tak terasa pahit meski dompetnya nyaris kosong. Beberapa hari kemudian, Surya terlihat sibuk memperbaiki atap kamar kos yang bocor. Matahari sore mulai turun, keringat membasahi dahinya. Ia naik turun tangga dengan tangan penuh debu dan noda cat. Dari bawah, Bu Rani memperhatikan gerak-geriknya sambil memegang handuk kecil. Saat Surya menuruni tangga terakhir, Bu Rani menyodorkan handuk sambil tersenyum kecil. "Hah, kamu ini udah kayak tukang beneran, rajin banget. Ibu-ibu mana coba yang gak pengen punya suami kayak kamu?" Surya tergelak pelan sambil menyeka wajahnya. "Wah, kalau jadi suami, semoga istrinya sabar ya, soalnya saya cuma bisa benerin genteng." Bu Rani tertawa ringan. "Dasar mulai pinter mumbalnya sekarang ya. Belajar dari ibu, tiap hari ngobrol sama wanita dewasa, jadi banyak ilmunya." Sahut Surya setengah bercanda, tapi matanya menatap tulus. Bu Rani mengalihkan pandangan, tapi senyumnya masih tertinggal. Ada gulat kehangatan di sana yang tak biasa. Malam harinya, Surya duduk di teras ditemani angin dan suara jangkrik. Ia sedang menggulir layar ponselnya saat Bu Rani datang dengan semangkuk bakso hangat. "Kamu pasti belum makan kan? Nih, ibu masakin. Yuk dimakan mumpung masih hangat." Surya langsung semangat. "Wah, seriusan bikin sendiri?" "Iyalah, masa ibu mau kasih yang instan buat kamu? Katanya sih kalau mau jalan ke hati laki-laki itu bisa lewat perut." Surya tersenyum menerima mangkuk itu dengan hati-hati. Aroma kuahnya langsung menggoda. "Kalau gitu saya harus hati-hati, Bu. Nanti bisa-bisa beneran jatuh hati nih ke orang yang masakin." Bisa aja kamu gombal deh." Bu Rani duduk di sebelahnya, menyandarkan punggung ke kursi rotan. Senyumnya lembut, tapi sorot matanya menyimpan isyarat yang lebih dalam. Obrolan pun mengalir santai. Mereka tertawa kecil, sesekali saling goda.
saling cerita masa lalu. Setelah keheningan singkat, Bu Rani pelan. "Surya, ya Bu, kamu pernah kepikiran nggak buat tinggal di tempat yang tetap, yang nggak harus mikirin bayar sewa tiap bulan?" Surya menoleh, keningnya sedikit mengenyit. "Maksudnya pindah ke tempat lain?" Bu Rani menggeleng pelan, menatap langsung ke matanya. "Bukan itu maksud Ibu, kamu tinggal di sini sama saya, tapi bukan lagi sebagai anak kos." Surya menahan nafas, tubuhnya terasa sedikit hangat walau angin masih bertiup. "Maksud Ibu sebagai suami?" Bu Rani tersenyum. "Iya, Ibu tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi kamu baik, jujur, sopan, dan Ibu bukan cari cinta yang meledak-ledak. Ibu cuma pengen seseorang yang bisa duduk di teras bareng kayak gini tiap malam." Setelah obrolan hangat itu, Surya tak bisa tidur. Hanya kosong menatap langit-langit, sementara pikirannya gaduh oleh pertanyaan dan rasa bimbang. Sudah sejak awal ia mengagumi Bu Rani, bukan hanya karena wajah manisnya dan tubuh yang tetap terawat di usia 35 tahun, tapi karena sikapnya dewasa, mandiri, dan hangat. Wanita yang tahu caranya membuat orang lain merasa tenang bahkan tanpa banyak bicara. Namun, ini bukan hal kecil. Bu Rani bukan gadis sebayanya. Ia seorang janda beda usia 11 tahun, dan tawarannya bukan sekadar soal tempat tinggal gratis, tapi tentang hidup bersama sebagai suami istri. Dan itu bukan main-main. Surya sering menatap jendela malam-malam memikirkan semuanya dalam diam. Sampai suatu pagi ia bangun dengan badan panas dingin. Flu berat menyerangnya tanpa ampun. Ia menggigil, mual, dan tak sanggup bangun dari kasur. Hari itu Bu Rani datang, mengetuk pelan dan masuk membawa handuk kecil. "Iya, kamu ini baru juga saya godain dikit aja udah tembang begini." Surya tersenyum lemah. "Mungkin saya demam karena mikirin Ibu terus." Bu Rani terkekeh pelan sambil mengganti kompres di dahinya. "Kalau mikirin saya bikin kamu sakit, berarti nanti tiap hari kamu bisa sakit kalau nanti jadi suami saya." "Enggak juga sih Bu, mungkin nanti bisa kebal, asal tiap sakit dirawat begini terus." Perawatan Bu Rani bukan cuma soal obat atau bubur panas. Ia juga membetulkan bantal Surya, sesekali menyentuh keningnya dengan telapak tangan hangat. Ada kelembutan dalam setiap gerakannya, sesuatu yang sudah lama tak dirasakan Surya. Mungkin sejak ibunya meninggal saat ia masih sekolah. Beberapa hari kemudian saat Surya mulai pulih dan bisa duduk di teras, mereka duduk berdua sambil menikmati angin sore. "Wah, kamu udah kelihatan segar lagi nih. Tapi hatu kamu gimana? Masih ragu kah?" ucap Bu Rani sambil menyeruput teh hangatnya. Surya diam sejenak lalu menoleh padanya. "Saya nggak ragu soal Ibu. Saya cuma takut. Saya belum cukup untuk Ibu. Saya masih cari arah, belum punya apa-apa." Bu Rani tersenyum. Kali ini lebih lembut dari biasanya. "Saya nggak butuh yang punya segalanya. Saya butuh yang mau jalan bareng saya dari bawah, mau rangkul saya, bukan hanya waktu saya cantik dan kuat, tapi juga nanti kalau saya mulai keriput dan lelah." Ia menatap Surya dalam-dalam. Surya mengangguk pelan. Hatinya terasa aneh, seperti baru dibuka dan dihangatkan oleh matahari pagi. Setelah lama beku, ia tidak lagi melihat Bu Rani sebagai pemilik kos atau wanita yang lebih tua. Ia melihat sosok yang bisa ia genggam, ia jaga, dan ia cintai dengan cara yang sangat nyata. "Saya nggak janji bisa kasih banyak, Bu, tapi saya mau ada di sini mulai dari nol sama Ibu. Kalau begitu, kamu boleh mulai panggil saya Rani, biar nggak terlalu canggung buat calon suami." Mereka tertawa kecil, dan sejak hari itu, sore di teras kos tak lagi sekadar waktu menunggu senja, tapi awal dari kehidupan yang perlahan tumbuh. 3 bulan kemudian, mereka menikah. Pernikahannya sederhana tapi penuh kehangatan. Resepsi digelar di halaman kos, dihias lampu-lampu bohlam kecil dan tirai putih yang bergerak pelan tertiup angin sore. Tetangga dan penghuni kos berdatangan. Ada yang tersenyum bahagia, ada juga yang masih melongo tak percaya. Surya, anak kos yang dulu sering nunggak bayar, kini resmi menjadi suami sang pemilik kos Bu Rani. Sore berganti malam, tenda dibongkar, piring-piring plastik dikemas, dan tamu terakhir pamit pulang. Di dalam kamar yang dulunya kamar kos Surya, kini sudah berubah. Ranjang dipenuhi kelambu lembut, lampu remang menciptakan bayangan yang tenang. Bu Rani duduk di tepi tempat tidur, melepaskan sanggulnya pelan. Surya menatapnya, terdiam sejenak, lalu duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. "Aku gak nyangka hidupku bisa berubah secepat ini."
Gumam Surya sambil menatap wajah yang kini sah menjadi istrinya. Bu Rani menoleh. Senyumnya lembut. Matanya sedikit berkaca-kaca. Saya juga nggak nyangka anak kos yang dulu sering nunggak bayar, sekarang malah saya yang harus bangunin tiap pagi. Surya tertawa kecil. Ia menunduk mencium punggung tangan Bu Rani perlahan. Ya, tapi mulai malam ini, saya juga yang harus jagain ibu tiap malam. Ucapnya pelan penuh makna. Bu Rani mengerling, suaranya melembut. Kalau jagainnya selembut tadi siang sih, saya nggak keberatan dijagain tiap malam. Surya mengangkat alis pura-pura polos. Tadi siang maksudnya pas saya bantu rapiin dapur. Iya, waktu kamu sengaja nempelin tangan ke pinggang saya pas ngambil sendok. Kamu pikir saya nggak sadar? Surya tertawa, pipinya memerah. Wah, ketahuan ya Bu. Rani menggaleng pelan lalu bersandar di bahunya. Saya senang kita ketemu di waktu yang pas, walaupun awalnya aneh. Aneh tapi indah kayak cerita film romantis indie, bisik Surya. Cuma ini nggak fiksi dan aktornya beneran jatuh cinta, balas Bu Rani pelan. Malam itu mereka berbincang lama, bukan tentang rencana besar atau janji-janji manis, tapi hal-hal sederhana. Siapa yang akan bangun lebih dulu besok? Apakah mereka akan ganti gorden kamar? Dan siapa yang lebih sering ngiler saat tidur? Dan di tengah tawa pelan dan kehangatan selimut, Surya sadar, kamar kecil itu bukan lagi tempat tinggal sementaranya, tapi tempat pulang dan tempat cintanya tumbuh setiap hari. Kini Surya tak lagi hanya sekadar penghuni kos. Ia menjadi tangan kanan Bu Rani dalam mengelola usaha kecil itu, dari mengurus pemasaran online sampai menata ulang kamar kosong agar lebih menarik. Selain itu, ia mulai rajin menulis cerita cinta di blog pribadinya. Salah satunya tentang seorang pemuda yang jatuh cinta pada pemilik kos, yang mirip seperti kisahnya sendiri. Setiap pagi Bu Rani akan menyeduh 2 cangkir teh melati. Ia menaruhnya di meja teras, tempat favorit mereka menikmati udara pagi. Pagi itu matahari belum tinggi. Surya duduk santai di kursi rotan mengenakan kaos tipis dan sarung. Bu Rani datang dengan teh hangat dan senyuman khasnya. Sarapan nanti mau roti atau bubur Mas Surya? Tanyanya sambil duduk di sebelahnya. Yang penting ada kamu udah kenyang, jawab Surya sambil menggoda. Matanya tak lepas dari wajah wanita yang kini jadi istrinya. Bu Rani mencubit pelan lengan Surya. Nih anak, makin kesini makin pinter ngerayu ya. Surya tersenyum lalu menatap istrinya serius. Tapi bener loh, aku sering mikir dulu kalau aku bisa bayar kos waktu itu, mungkin hidupku gak akan segini lengkapnya. Bu Rani terdiam sebentar lalu menggenggam tangan Surya. Mungkin itu yang orang bilang rezeki bisa datang dalam bentuk yang berbeda. Kadang bentuknya ya seperti kamu. Surya tertawa kecil, merasa hatinya hangat. Bu Rani, sekarang saya boleh panggil sayang kan? Soalnya tiap malam masih kepleset panggil Bu. Bu Rani tertawa, kemudian membalas dengan tatapan menggoda. Boleh, tapi syaratnya apa? Nanti malam kamu juga panggil aku Ayang di depan Ibu RT. Waduh, mental aku belum sekuat itu sayang. Mereka tertawa bersama. Teh di cangkir mulai mendingin, tapi suasana justru makin hangat. Tak perlu rumah mewah atau mobil mahal. Cukup cinta yang tumbuh perlahan dan saling mengenggam. Mereka sudah merasa punya segalanya. Hidup mereka memang tak sempurna, tapi selalu penuh tawa dan cinta yang terus bertumbuh. Kadang hal yang paling kita inginkan justru bukan yang kita rencanakan. Malam itu Suroso cuma berniat mengantar Bu Ismaya pulang. Tapi hujan deras punya rencana lain. Malam itu Jakarta basah kuyup. Hujan turun sejak sore dan sampai jam 11 malam belum ada tanda-tanda akan berhenti. Suroso berdiri di samping mobil memegang payung menunggu Bu Ismaya keluar dari gedung pesta rekan bisnisnya. Begitu melihat Suroso, Bu Ismaya tersenyum tipis. Ros, kok basah? Kamu gak nunggu di dalam aja? Nggak apa-apa Bu, saya udah biasa kena hujan, jawabnya sambil membuka pintu. Mereka mulai perjalanan pulang, tapi baru setengah jalan, banjir menghadang, semua jalur tertutup. Suroso sempat mencoba rute lain, tapi sia-sia. Bu,
Kayaknya kita nggak bisa lanjut, airnya udah tinggi. Ya Tuhan, terus gimana? Masa kita di sini aja? Kalau ibu nggak keberatan, di depan ada penginapan kecil. Sementara istirahat di sana. Besok pagi kita lanjut. Bu Ismaya menatap keluar jendela. Hujan deras memantulkan cahaya lampu jalan. Ya sudah Ros, kita ke sana. Kamar penginapan itu sederhana. Lantainya bersih tapi dingin. Satu ranjang besar di tengah, meja kecil di sudut, dan lampu kuning yang temaram membuat ruangan terasa hangat. Suroso berdiri sebentar memandangi sofa sempit di pojokan. Saya di sofa aja Bu, biar ibu nyaman. Bu Ismaya tersenyum tipis sambil menggoyangkan kepalanya. Ros, kamu kan nyetir dari sore, gak usah canggung, sini aja, ranjang ini muat kok. Lagi pula, aku gak gigit. Ucapan itu membuat Suroso tersenyum kikuk, tapi ia menuruti. Mereka duduk sebentar di tepi ranjang, masing-masing memegang cangkir teh panas yang baru diantar resepsionis. Awalnya hanya sunyi. Suara hujan di luar seperti mengisi ruangan. Aroma teh melayang-layang membuat udara dingin terasa sedikit lebih hangat. Pelan-pelan obrolan mulai mengalir. Tentang pesta tadi, makanan yang disajikan, sampai cerita masa kecil yang tak pernah mereka bicarakan sebelumnya. Lalu, Bu Ismaya terdiam. Tatapannya kosong ke arah cangkir di tangannya. Kadang, Ros, aku lupa rasanya punya seseorang yang benar-benar peduli. Suroso menoleh pelan, mencoba menangkap maksudnya. Maksud ibu, Bu Ismaya menghela nafas. Sejak suami aku meninggal, rumah itu rasanya sepi. Banyak orang di sekitar, tapi gak ada yang benar-benar dekat. Suroso ingin menjawab, tapi lidahnya terasa berat. Ada banyak kata yang ingin keluar, tapi ia tahan. Dan di antara suara hujan yang terus jatuh, hanya tatapan singkat mereka yang berbicara. Menjelang tengah malam, udara terasa makin dingin. Mereka duduk di kursi rotan di teras penginapan. Jarak mereka lebih dekat dari biasanya. Suara hujan di atap terdengar jelas, seperti irama yang menemani percakapan mereka. Bu Ismaya melirik Suroso sambil tersenyum tipis. Aneh ya, kita udah lama kenal, tapi baru sekarang ngobrol santai gini. Suroso menoleh sebentar lalu kembali memandang hujan. Mungkin karena kita jarang punya kesempatan kayak gini, Bu. Yang gak diburu-buru waktu. Hening sejenak, tatapan mereka bertemu lama tanpa kata. Bukan tatapan supir dan majikan, tapi tatapan dua orang yang diam-diam saling mengerti kesepian masing-masing. Bu Ismaya menunduk sedikit. Suaranya pelan namun mengalir hangat. Ros, kamu sadar nggak? Kadang orang baru berani ngomong jujur kalau udah lupa waktu pulang. Suroso menyenyum, tapi matanya tetap menatapnya. Di balik senyum itu, ia mencoba menahan degup jantung yang rasanya tak mau berhenti. Pagi datang, hujan sudah reda, tapi udara masih menyesakkan aroma basah yang menenangkan. Suroso menyalakan mobil, lalu mereka berangkat tanpa banyak bicara. Bukan karena canggung, justru karena ada sesuatu yang terasa berbeda. Di kaca spion, Suroso melihat Bu Isma duduk santai sambil menatap keluar jendela. Tatapannya sesekali beralih ke arah Suroso, lebih lama dari biasanya. Senyum kecilnya muncul, lalu menghilang lagi. Seperti menyembunyikan sesuatu. Suroso menahan diri untuk tidak bertanya. Tapi di dalam hati ia tahu, malam itu meninggalkan bekas. Kadang, yang bikin orang ingin kembali bukan tempatnya, tapi orang yang ada di sana. Pikir Suroso sambil memutar setir. Ia melirik kaca spion sekali lagi, dan kali ini tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, tapi seakan janji yang belum diucapkan. Dan mungkin janji itu akan terungkap di malam hujan berikutnya. Sejak malam di penginapan itu, suasana di antara mereka berubah. Biasanya Bu Ismaya duduk di kursi belakang mobil sambil sibuk dengan ponselnya. Tapi pagi ini, ia membuka obrolan lebih dulu. Ros, kamu minum kopi nggak? Kopi? Iya Bu. Kenapa? Ya udah, mampir sebentar di kafe, kita sarapan dulu. Aku gak mau nyetir sendirian nanti malah ngantuk. Suroso tertawa pelan. Padahal, ibu gak pernah mau mampir-mampir kalau di jalan.
Ya, itu dulu. Sekarang kan beda. Di kafe itu mereka duduk berhadapan. Cahaya matahari pagi menembus kaca dan senyum Bu Ismaya terlihat jauh lebih lembut dari biasanya. Percakapan mengalir tentang hal-hal kecil, sampai mereka lupa waktu. Seminggu kemudian, Bu Ismaya meminta Suro mengantarkannya ke sebuah acara malam. Acara selesai agak larut, dan di luar hujan kembali turun. Tidak deras seperti malam di penginapan itu, tapi cukup untuk membuat jalanan basah dan perjalanan jadi pelan. Saat mobil melaju pelan di jalan sepi, Bu Ismaya bersandar sedikit menatap keluar jendela yang berembun. "Ros, kayaknya kita nggak usah buru-buru pulang ya. Lewat jalan yang agak jauh aja. Aku pengen ngobrol cuma sama kamu." Suro melirik lewat spion tersenyum kecil. "Ngobrolin apa, Bu?" "Apa aja, asal jangan terlalu serius. Aku cuma pengen malamnya agak panjang." Mereka pun berbincang. Awalnya soal makanan yang dihidangkan di acara tadi, lalu pelan-pelan mengalir ke cerita-cerita yang jarang mereka bagikan pada orang lain. Ada tawa pelan, ada jeda hening, dan ada momen di mana tatapan mereka bertemu lagi lewat spion. Keduanya tidak mengucapkan apa-apa. Tapi entah kenapa, malam itu terasa seperti sedang membawa mereka ke sesuatu yang belum pernah mereka lewati sebelumnya. Dan tepat sebelum tikungan terakhir menuju rumah, Bu Ismaya tiba-tiba berkata, "Ros, nanti aku mau bilang sesuatu. Tapi jangan kaget ya." Mobil perlahan berbelok ke jalan yang lebih sepi. Lampu jalan jarang, hanya ada sorot lampu mobil yang membelah gelapnya malam. Suroso melirik ke spion, mencoba menebak-nebak apa yang dimaksud Bu Ismaya. "Loh, kok jadi bikin penasaran gini, Bu? Emangnya mau bilang apa?" Bu Ismaya tersenyum samar, matanya tidak langsung menatap Suroso. "Enggak sekarang, nanti aja. Kalau aku bilang sekarang, takutnya suasananya berubah." Suro tertawa kecil. "Wah, ini kayak cerita sinetron, Bu. Bikin orang mikir macem-macem." "Ya, biarin aja. Yang penting kamu dengerin aku nanti." Hujan di luar mulai mereda, tapi udara di dalam mobil terasa makin hangat. Obrolan mereka kembali ringan, tapi setiap kali mata mereka bertemu, entah lewat spion atau ketika Suro menoleh sebentar, ada getaran halus yang tak bisa dihindari. Sesampainya di depan rumah, Bu Ismaya tidak langsung turun. Dia memegang pintu sebentar lalu menoleh ke Suroso. "Ros, masuk sebentar ya. Aku nggak mau bilang ini di luar." Suroso diam sejenak lalu mematikan mesin mobil. Dan di titik itu, malamnya baru benar-benar dimulai. Suroso mengikuti Bu Ismaya masuk. Rumah itu sunyi, hanya suara sisa hujan di atap yang terdengar. Lampu ruang tamu redup membuat suasananya terasa berbeda dari biasanya. Bu Ismaya melepas bali tipisnya lalu duduk di sofa. Tangannya menepuk tempat di sebelahnya. "Duduk sini, Ros, lebih dekat." Suroso menelan ludah lalu duduk. Jarak mereka kini hanya beberapa jengkal. "Bu, sebenarnya mau ngomong apa sih? Dari tadi saya penasaran." Bu Ismaya menatapnya sebentar lalu tersenyum tipis. "Kamu sadar nggak kalau beberapa minggu ini kamu udah jadi orang yang bikin hari-hariku beda?" Suroso terdiam. Kata-kata itu membuat udara seakan makin pekat. "Maksudnya, Bu?" "Aku nggak tahu, Ros. Tapi kalau nggak ada kamu rasanya sepi. Bahkan waktu kamu nggak ngantar, rumah ini kayak kosong." Suroso tersenyum tipis mencoba mengalihkan. "Masa cuma gara-gara saya, Bu?" "Iya, dan mungkin bukan cuma itu." Suara hujan kembali terdengar di luar. Mereka saling pandang beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Lalu Bu Ismaya menghela nafas pelan. "Udah malam, Ros. Kalau kamu mau, aku siapin teh dulu sebelum pulang?" Suroso mengangguk. Tapi saat Bu Ismaya bangkit menuju dapur, dia menoleh sebentar dengan tatapan yang sulit ditebak. Tatapan itu membuat satu hal jelas. Malam ini belum tentu berakhir seperti malam-malam biasa. Dan tepat saat itu petir menyambar di luar. Listrik padam. Ruang dapur gelap. Suara nafas mereka terdengar lebih jelas. Malam ini sepertinya akan membawa cerita yang tak mereka duga. Gelap menyelimuti dapur. Suara hujan di luar semakin jelas terdengar menimpa genteng dan dedaunan. "Aduh, mati lampu." Suara Bu Ismaya terdengar di tengah gelap. Suroso meraba-raba meja mencari sumber cahaya. "Bu, saya cari lilin dulu ya." Beberapa detik kemudian, nyala kecil dari ujung korek api memecah kegelapan. Lilin pun menyala, memantulkan cahaya kekuningan di wajah Bu Ismaya. Cahaya itu membuat matanya berkilat.
Dan entah kenapa Suroso merasa sulit untuk memalingkan pandangan. Bu Ismaya duduk di kursi dapur menopang dagu dengan satu tangan. Jarang ya, Ros. Ada orang yang mau dengerin cerita panjangku begini. Nadanya pelan seperti sedang membuka pintu hati yang jarang ia biarkan terbuka. Kalau ceritanya dari Bu Ismaya, saya malah mau denger tiap hari, jawab Suros tengah serius. Bu Ismaya tersenyum tipis. Ia meraih gelas tehnya menyesap perlahan. Cahaya lilin membuat setiap gerakan tampak lebih lambat, lebih hangat. Hujan belum juga reda. Lilin yang berkedip-kedip seakan membuat waktu melambat. Suroso duduk di seberang, tapi jarak itu terasa terlalu jauh. Entah siapa yang mulai lebih dulu, tapi perlahan percakapan bergeser dari cerita biasa menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Ros, kalau suatu hari aku cerita sesuatu yang mungkin bikin kamu bingung, kamu janji gak akan berubah? Saya janji, Bu. Meskipun itu tentang perasaan. Cahaya lilin bergetar. Suroso menatapnya lama lalu tersenyum pelan. Kalau itu memang tentang perasaan, saya juga siap, Bu. Dan di tengah hujan malam itu, ada sesuatu yang diam-diam berubah di hati mereka berdua. Lilin di meja sudah hampir habis. Nyalanya semakin pendek. Kayaknya hujan udah reda, Bu. Kalau mau saya siapin mobil buat pulang, ujar Suroso pelan. Bu Ismaya memandang keluar jendela lalu kembali menatap Suro. Ros, gak usah buru-buru ya. Malam masih panjang. Aku masih pengen ngobrol malam ini. Ada nada ragu di ujung suaranya. Tapi juga ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat dada Suroso sedikit menghangat. Mereka pun tetap duduk di dapur kecil itu masih ditemani sisanya lilin. Obrolan mulai melambat. Tapi bukan karena kehabisan topik. Justru diam itu terasa nyaman. Sesekali pandangan mereka bertemu. Kadang hanya beberapa detik, kadang lebih lama dari yang seharusnya. Bu Ismaya akhirnya berdiri, berjalan kerak dan mengambil selimut. Biar gak masuk angin, Ros. Malam ini dingin. Ia menaruh selimut itu di bahu Suroso. Tangannya sempat singgah sedikit lebih lama dari yang perlu. Sekilas Suro bisa merasakan hangat jemarinya. Terima kasih, Bu. Nanti kalau kamu sakit, kan aku juga yang repot, jawabnya sambil tersenyum samar. Malam itu, meski hujan sudah berhenti, tak ada yang berniat segera beranjak. Entah karena udara yang masih sejuk atau karena hati mereka sudah menemukan alasan untuk tetap di situ. Dan sebelum lilin benar-benar padam, ada satu tatapan terakhir dari Bu Ismaya yang membuat Suroso yakin malam itu akan ia ingat untuk waktu yang lama. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis menyapu perlahan ruang tamu yang masih berantakan sisa malam tadi. Bau kopi menyeruak dari dapur. Suroso terbangun di kursi panjang, masih dengan selimut tipis yang semalam diberikan Bu Ismaya. Lehernya agak pegal, tapi hangat yang tersisa di dadanya mengalahkan rasa itu. Pagi, Ros. Suara Bu Ismaya terdengar dari dapur. Ia keluar sambil membawa 2 cangkir kopi. Rambutnya tergerai seadanya, belum sepenuhnya rapi. Suroso menerima kopi itu, mencoba menghindari tatapan. Maaf, saya ketiduran di sini. Nggak apa-apa, malah aku seneng kamu nggak nekat pulang waktu hujan deras. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Tak banyak bicara di awal, hanya suara sendok mengaduk kopi yang terdengar. Lalu Bu Ismaya bersandar sedikit, menatap Suroso yang biasa ia tunjukkan. Ros, kamu gak penasaran kenapa aku minta kamu antar jemput, bukan supir yang lain? Pertanyaan itu membuat Suroso terdiam. Ia ingin menjawab, tapi sebelum sempat Bu Ismaya hanya tersenyum tipis. Nanti aja jawabnya. Kamu pasti kaget kalau tahu, katanya sambil bangkit mengambil piring roti. Suroso hanya bisa mengikuti gerakannya dengan pandangan. Dan di dalam hati, ia tahu jawaban itu mungkin akan mengubah banyak hal. Bu Ismaya kembali duduk sambil meletakkan piring roti di tengah meja. Ia mengambil satu lalu menyodorkannya pada Suroso. Makan dulu, Ros. Aku gak mau ngomong kalau kamu belum sarapan. Suroso kecekekel. Wah, syaratnya kok gitu, Bu? Biar gak kaget kalau dengernya, jawabnya sambil tersenyum samar. Akhirnya Suroso menyeruput kopi sekali lagi. Menunggu Bu Ismaya menarik napas pelan. Ros, aku milih kamu antar jemput karena kamu gak pernah lihat aku sebagai Bu Ismaya yang kaya dan punya segalanya.
Kamu cuma lihat aku sebagai perempuan yang butuh teman bicara." Kata-kata itu membuat dada Suroso menghangat. Ia menatapnya, mencoba mencari gurauan di mata Bu Ismaya. Tapi yang ada hanyalah kejujuran. "Aku capek dikelilingi orang yang cuma mau deket karena hartaku. Sama seperti aku capek hidup sendirian di rumah sebesar ini. Kamu bikin rumah ini terasa gak terlalu sepi." Keheningan mengisi udara. Hanya suara detak jam yang terdengar. Suroso ingin menjawab, tapi Bu Ismaya tiba-tiba berdiri, meraih tasnya lalu berkata sambil berjalan ke pintu, "Ayo Ros, kita jalan. Aku gak mau hari ini di rumah aja." Suroso mengikuti, tapi dalam hati ia tahu, sejak pagi itu hubungan mereka tak akan pernah sama lagi. Dan di luar sana hujan tipis kendali turun seperti ikut menyimpan rahasia mereka. Malamnya mereka duduk di ruang tengah. Lampu dimatikan, hanya lampu sudut kecil yang menyala. "Kamu yakin ini cuma karena suasana? Sebab Mbak takut kita terbawa suasana kalau sepi begini." Matahari belum terlalu tinggi, tubuhnya masih di sofa, tapi sudah ada selimut yang menyelimuti badannya. Entah sejak kapan. Karena seingatnya, tadi malam ia tertidur tanpa menyelimutkan apapun. Ia merasa ada yang aneh pada dirinya. Entah apa, tapi dia berusaha bersikap seperti biasa. Malam itu dingin. Hujan baru saja reda, menyisakan udara yang lembab. Reza baru pulang dari rumah Ardi, teman kuliahnya dulu. Setelah asik nonton bola bersama, ia diantar temannya pulang. Saat sampai di depan rumah, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ia celingungan, merogoh kantong jaket, lalu celana, dan rasa panik mulai merambat. "Astaga, kunciku ketinggalan di meja Ardi tadi," gumamnya. Bapak dan ibunya sedang pulang kampung sejak 2 hari lalu. Reza tinggal sendiri, sementara mereka menjenguk nenek yang sakit. Ia memandangi pagar rumahnya setengah hati, mau nekat memanjat tapi licin. Lalu terdengar suara dari arah rumah sebelah. "Reza!" Reza menoleh. Ternyata itu Mbak Dinda, tetangganya yang rumahnya hanya dipisahkan tembok. Wanita cantik 30-an, janda tanpa anak, tinggal sendirian sejak ditinggal suaminya setahun lalu. "Kok kamu belum masuk?" tanyanya sambil berdiri di balik pagar rumahnya, memakai daster lengan pendek. Rambutnya setengah basah, mungkin baru keramas. Reza mengangguk sambil nyengir kaku. "Iya Mbak, aku ketinggalan kunci, gak bisa masuk. Orang rumah lagi di kampung." Mbak Dinda sempat diam lalu tersenyum samar. "Kalau kamu mau tidur di rumah Mbak aja dulu daripada di luar dingin kayak gini." Jujur Reza agak canggung, tapi ia tak punya pilihan lain. Malam itu dingin, hujan sepertinya mau turun lagi, dan kantuk sudah menyerang. "Iya udah deh, makasih banyak ya Mbak," ucapnya. "Ya yuk masuk dulu." Begitu di dalam rumah Mbak Dinda, suasananya rapi dan wangi. Mereka duduk di ruang tengah. Mbak Dinda langsung menyuguhkan teh hangat. "Maaf ya, rumah Mbak sederhana, cuma ada satu kamar yang benar-benar bersih. Jadi kalau kamu nggak keberatan tidur di sofa sini aja, nyaman juga kok," katanya sambil menyodorkan bantal. Riza duduk di sofa sambil mengangguk. "Nggak masalah kok Mbak, saya malah udah ngantuk banget." Mbak Dinda tersenyum lalu duduk di kursi seberang. Matanya menatap Reza sesaat sebelum bicara lagi. "Kamu sekarang makin gede ya. Terakhir lihat dulu masih SMA, sekarang udah kelihatan kayak laki-laki dewasa." Reza nengir agak salah tingkah. "Makasih Mbak, Mbak juga makin kelihatan muda aja sekarang." Dia terkekeh. "Ah, kamu bisa aja." Suasana mendadak tenang dan sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding. Reza, kamu takut nggak tidur di rumah janda sendirian begini?" katanya pelan, suaranya agak lebih lembut. Reza menoleh, agak gugup tapi mencoba bercanda. "Kalau jandanya cantik kayak Mbak malah bikin susah tidur." Ia menahan senyum, matanya agak mengerling. "Hati-hati loh, omongan begitu bisa Mbak anggap serius nanti." Malam itu berubah menjadi malam yang aneh tapi nyaman, tanpa niat apa-apa, tanpa maksud apa-apa. Hanya ada dua orang yang sama-sama kesepian bertemu di tengah dinginnya malam dan keterpaksaan yang manis. Sebelum masuk kamar, Mbak Dinda sempat berbisik sebelum mematikan lampu ruang tamu. "Kalau besok kamu masih ketinggalan kunci, nggak apa-apa kok, nginap di sini lagi." Senyumnya terakhir sebelum pintu kamarnya tertutup. Entah kenapa masih terbayang sampai Reza tertidur. Matahari belum terlalu tinggi ketika Reza terbangun. Suasana rumah Mbak Dinda masih sunyi. Hanya terdengar suara burung dari luar jendela dan samar bunyi alat masak dari dapur. Malamnya mereka duduk di ruang tengah.
tapi sudah ada selimut yang menyelimuti badannya. Entah sejak kapan. Karena seingatnya tadi malam ia tertidur tanpa menyelimutkan apapun. Reza merasa ada yang aneh padanya, tapi entah apa. Tapi dia berusaha bersikap seperti biasa. Ia duduk sedikit mengucek mata. Ternyata kamu udah bangun. Suara itu membuatnya menoleh ke arah dapur. Mbak Dinda berdiri di sana dengan celemek di pinggang, rambutnya diikat ke atas. Ia hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek saja. Justru karena santainya itu, dia jadi terlihat lebih cantik. Ya mbak, maaf saya kebablasan tidurnya. Jawab Reza sambil nyengir merasa agak kikuk. Gak apa-apa, rumah ini juga sudah lama gak ada tawa laki-laki. Jadi pagi ini agak beda aja rasanya. Kalimat itu ia ucapkan sambil menuang teh pada dalam 2 gelas. Laki-laki. Reza mengangkat alis. Saya masih belum merasa jadi laki-laki kok mbak. Mbak Dina menoleh memandangi sebentar. Kalau bisa bikin jantung mbak deg-degan berarti sudah dong. Reza nyaris tersedak teh yang baru aja diminumnya. Dia hanya tertawa kecil lalu menyodorkan roti panggang dan telur orak-arik ke meja. Reza duduk dan mulai sarapan sambil terus menatapnya diam-diam. Ada hal yang berbeda dari Mbak Dinda pagi ini. Wajahnya lebih lembut. Sorot matanya tidak lagi seperti malam tadi, ramah dan penuh basa-basi. Sekarang lebih terbuka. Seolah dia sudah nyaman. Setelah makan, Reza pamit pulang untuk ambil kunci yang dititipkan Ardi di warung dekat gang. Nanti balik lagi ya? Tanyanya sambil berdiri di pintu. Balik ke rumah? Reza pura-pura gak ngerti. Enggak, tapi kesini. Tatanya sambil tersenyum simpul. Reza melangkah pelan sambil memikirkan apa yang sudah terjadi semalam. Sore harinya entah kenapa Reza benar-benar kembali. Bukan karena ketinggalan kunci lagi, tapi pikirannya tak bisa lepas dari cara Mbak Dinda memandang tadi pagi. Mbak Dinda menyambut dengan wajah cerah. Kali ini ia mengenakan dress santai selutut dan membiarkan rambutnya tergerai. Mereka duduk berdua di ruang tamu menonton drama Korea lagi. Tapi Reza tak bisa fokus ke TV. Matanya kadang melirik ke arahnya. Sesekali bahu mereka bersentuhan pelan. Kamu tahu Za, dulu Mbak kira hidup ini akan datar setelah jadi janda. Tapi ternyata masih bisa ngerasain momen kayak gini. Duduk sama orang yang bisa bikin Mbak ketawa lagi. Reza diam lalu menoleh ke arahnya. Saya juga gak nyangka mbak. Nginep semalam bisa jadi bikin saya mikir seharian. Mikir apa? Kalau rumah ini terlalu sepi kalau cuma ditinggal satu orang sebaik mbak. Jawab Reza sedikit berbohong. Padahal ia mau menanyakan tentang tadi malam, tapi gak berani. Wajahnya memerah. Ia menunduk. Tapi Reza bisa melihat senyumnya yang tertahan. Kamu ini bisa aja. Hati-hati loh, mbak bisa baper beneran nanti. Kalau baper, biar saya yang tanggung mbak. Ucap Reza berusaha mencairkan suasana. Dan untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Hanya mata yang saling bicara, jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat itu antara Reza dan Mbak Dinda seperti tak ada jarak. Apakah mereka akan melangkah lebih jauh? Atau perasaan itu hanya sesaat karena kesepian? Reza pikir setelah malam pertama menginap di rumah Mbak Dinda, semuanya akan kembali biasa saja. Tapi ia salah. Sore itu setelah duduk berdua menonton drama Korea, suasana mulai berubah. Bukan karena filmnya yang sedih, tapi karena jarak mereka terlalu dekat untuk disebut tetangga biasa. Reza, ucap Mbak Dinda. Tiba-tiba matanya tetap menatap layar TV. Iya mbak, kamu tahu, kadang mbak suka rindu suara laki-laki di rumah ini. Bukan suara suami, tapi kehadiran seseorang seperti kamu. Reza menoleh. Dia tidak menatapnya, tapi nada suaranya jujur. Dan entah kenapa membuat hati Reza bergetar. Kalau gitu, saya bisa datang tiap sore, Mbak. Mbak Dinda tertawa pelan, lalu menoleh ke arah Reza. Kalau kamu terus datang, jangan salahkan Mbak. Kalau nanti Mbak jadi makin sayang. Kalimat itu menggantung di udara. Mereka diam. Lalu seolah tanpa aba-aba, tangannya meraih remote dan mematikan TV. Suasana kembali hening. Reza, kamu mau bantu Mbak? Tanyanya pelan. Reza mengangguk. Bantu apa mbak? Dia berdiri melangkah ke dapur sambil berkata, bantuin mbak nyalain dispenser. Galonnya berat mbak, kesulitan sendirian. Reza menghela nafas lega. Sempat berpikir yang aneh-aneh barusan. Tapi ia ikut juga ke dapur. Di dapur, Mbak Dinda berdiri dekat meja makan. Ia membungkuk sebentar,
untuk mengambil lap lalu kembali berdiri sambil tersenyum. Reza mencoba fokus pada galon yang dibawanya, bukan pada suasana di sekitarnya. Saat galon terpasang di dispenser, Mbak Dinda berdiri di belakangnya. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Suara nafasnya terdengar cukup dekat. "Kamu sekarang wangi ya? Beda banget sama Reza kecil yang dulu suka main lumpur," ujarnya sambil terkekeh. Reza menoleh, wajah mereka nyaris sejajar. Sekejap ia merasa canggung. "Mbak, jangan bikin saya grogi gini," ucapnya pelan. "Siapa juga yang bikin grogi?" balasnya sambil tersenyum. "Kalau kamu gak nyaman ya kan tinggal bilang aja." Reza terdiam sebentar lalu tersenyum kecil. "Bukan gak nyaman, Mbak, saya malah takutnya jadi terlalu betah." "Terus mau gimana?" tanyanya sambil menahan senyum. Mbak Dinda tertawa pelan lalu kembali ke meja makan. Ia duduk sambil menuang teh hangat ke cangkirnya. "Kalau kamu betah, berarti bukan Mbak aja yang senyum malam ini." Malam itu mereka masih duduk di teras, teh hangat di tangan. Angin malam berhembus pelan. Mbak Dinda mengambil selimut tipis, menyampirkannya di pundaknya, lalu melirik Reza. "Sini duduk agak dekat, anginnya mulai dingin, nanti masuk angin loh." Reza menurut duduk lebih dekat. Bahu mereka sempat bersentuhan. Lalu tiba-tiba Mbak Dinda bersanggar di pundaknya. "Boleh ya, cuma sebentar kok." Reza tak menjawab, hanya mengangguk kecil. Malam itu mereka memang tak lebih dari itu. Tapi rasa nyaman yang pelan-pelan merayap di antara mereka justru terasa jauh lebih dalam. Dan diam-diam hati Reza tak ingin pulang. Apakah Reza dan Mbak Dinda akan terus saling mendekat? Reza tak tahu sejak kapan semuanya terasa berubah. Tadinya cuma numpang tidur karena ketinggalan kunci. Tapi sekarang rasanya tiap langkah kaki pulang selalu ingin berhenti di rumah sebelah dulu. Mbak Dinda bukan cuma ramah tapi juga hangat. Dan jujur saja, setiap sorot matanya seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum berani ia ucapkan. Sore itu Reza datang agak cepat, belum terlalu gelap. Begitu masuk halaman rumahnya, pintu sudah terbuka dan Mbak Dinda berdiri di sana, memakai dress warna lembut. Rambutnya dikunci rendah, make up tipis, dan aroma parfumnya langsung menyapa. "Pas banget loh Mbak, lagi masak tapi gasnya habis. Kamu bisa bantu kan?" "Siap Mbak, serahkan pada ahlinya," jawabnya. Mereka ke dapur. Reza membantu mengganti tabung gas sambil sesekali mencuri pandang. Mbak Dinda begitu santai, tapi setiap geraknya terasa seperti sengaja mempermainkan perasaan Reza. Saat tangannya penuh jelaga tabung gas, dia datang membawa tisu basah. "Sini, Mbak bersihin dikit." Dia membersihkannya dengan hati-hati. Tangannya dingin, tapi tentuhannya lembut. "Reza, kalau kamu ada di sini terus, Mbak makin senang loh," katanya pelan sambil tetap membersihkan tangannya. Reza menatapnya. "Kalau Mbak mau, saya bisa sering-sering ke sini." Dia berhenti menyeka, menatap Reza dalam. "Jangan gitu nanti Mbak beneran kepikiran nih." "Saya malah kepikiran terus Mbak, tiap malam olahan." "Kamu serius?" Iyalah." Terlihat senyum malu-malu tersamar di wajahnya. Malamnya mereka duduk di ruang tengah. Lampu dimatikan, hanya lampu sudut kecil yang menyala. Musik slow jazz pelan mengalun. Mereka duduk bersebelahan. "Reza, kamu yakin ini cuma karena suasana?" "Sebab Mbak takut kita terbawa suasana kalau sepi begini." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Reza menggeleng. "Kalau cuma karena sepi, kenapa rasanya kok nyaman banget ya Mbak?" "Iya, Mbak juga heran. Kenapa selalu deg-degan tiap kamu datang?" Sunyi lagi, tapi bukan sunyi yang canggung. Ini sunyi yang membuat jantung berdetak makin cepat. Tiba-tiba, dia menyender pelan ke bahu Reza. "Reza, kamu tahu nggak? Rasanya udah lama sekali Mbak nggak bersandar seperti ini. Mulai sekarang, Mbak boleh kok sandaran di sini, di bahu saya." Tapi kemudian, nada dering HP-nya memecah keheningan. Dia terlonjak kecil, mengambil ponselnya. Wajahnya langsung berubah saat melihat nama di layar. "Maaf ya," katanya buru-buru berdiri. "Mbak ke belakang dulu." Reza hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang ke balik pintu. Tapi ada sesuatu di dalam dadanya yang membuatnya tak tenang. Bukan cemburu, tapi seperti firasat. Reza menunggu di ruang tengah.
Musik slow jazz masih berputar, tapi rasanya tidak lagi menenangkan. 5 menit, 10 menit, Mbak Dinda tak kembali. Akhirnya ia berdiri, melangkah pelan menuju pintu belakang. Dari balik tirai tipis, ia melihat Mbak Dinda berdiri di teras belakang, berbicara dengan seorang pria tinggi berjaket hitam. Yang membuatnya terpaku bukan cuma tatapan pria itu, tapi kalimat yang keluar jelas dari bibir Mbak Dinda dengan senyum yang sama hangatnya seperti saat menatap Reza. "Aku kangen kamu." Pria itu mengangguk lalu memeluknya. Reza membeku. Di dadanya sesuatu runtuh dan di kepalanya hanya satu pertanyaan. Siapa dia sebenarnya bagi Mbak Dinda?